Video sebelumnya tentang 4 strata level usaha dan 6 sumber pendanaan yang berbeda di setiap strata levelnya membuat kita harus mereview bisnis kita sekali lagi. Kesalahan tersering adalah kita salah melihat level bisnis kita dan salah melihat pendana funding memandang bisnis kita. Sekedar mengingat, kunci suksesnya adalah cara mendeliver posisi usaha kita di mata funder. Bank hanya suka di strata 2 dan 3, di periode G dan M. Sementara usaha terbanyak perlu modal adalah di periode I atau inkubator. Karena periode inkubator ini posisinya krusial, maka kita bedah lebih dalam supaya benar menerapkan value usaha kita. Bahkan kalau manajemen klasik kita harus menentukan visi misi sebelum usaha dimulai. Ini ada benarnya. Sayangnya nggak banyak yang memulai dari sini atau mengerti. Sekali lagi, bukan menakut-nakuti atau membuat bisnis kok susah banget. Sabar, sebentar lagi saya pasti akan bilang, yang mau bisnis sikat, nggak usah mikir lagi, langsung saja dagang. Setelah dagang, baru kita diskusi bisnis seperti di video ini. Pasti videonya diputar berkali-kali agar paham. Kalau belum berbisnis, video ini bagaikan angin lalu, udah ditonton begitu aja. Kita lanjut. Identify value, penentu nilai. Value inilah yang membuat Wright Brother membuat pesawat terbang. Value lah yang membuat Steve Jobs dan Wozniak membangun Apple. Value lah yang membuat Zuckerberg membangun Facebook. Jadi kunci utama sebelum ke inkubator adalah identify value, menentukan nilai. Nilai bisnis, nilai Anda, nilai pasar, nilai perusahaan. Bisakah sahabat menentukan nilai tadi? Gampang kan? Kita lanjut. Setelah identify nilai dilakukan, baru 3 hal yang dikenal dalam dunia manajemen dinamakan 3S, strategic, structure, system dilakukan. Ini saya berusaha menjelaskan secara sederhana satu persatu. Saya tahu jadi pengusaha itu sulit, matrik berpikirnya banyak, multitasking job. Jadi memang harus selalu bersemangat. Pengusaha itu bukan pedagang, bukan penjual. Jualan itu merupakan salah satu dari puluhan hal yang dikerjakan oleh pengusaha. Semua pengusaha itu bisa jualan, tapi tidak semua penjual bisa jadi pengusaha. Trading atau jualan adalah barang orang lain yang Anda jual, seperti toko kelontong, warung rokok, penjual asuransi, sales property, MLM, dan lain sebagainya. Itu adalah dasar dari pengusaha. Semua pengusaha harus bisa melakukan yang namanya jualan. Menjadi pengusaha adalah lompatan spiritual. Bisa 5-6 kali lebih rumit dari berdagang. Besarnya sebuah bangsa adalah sektor pengusaha swastanya yang menentukan, yang mampu menghidupkan para sales, yang mampu membayar gaji para akuntan, legal, pajak, memutar ekonomi dengan chain of production. Semakin panjang chain of production, semakin besar revenue sales perusahaan dan semakin rumit organisasi bisnisnya. Kita belum masuk diskusi chain of production, belum masuk global chain dunia. Rantai produksi biasanya awalan starter inkubator. Biasanya rantai produksinya pendek, hanya 3-5 step sudah langsung dagang. Contoh, Anda seorang trainer, mata rantai produksi hanya Anda jualan proposal ke perusahaan, modal bawa diri presentasi masa lalu dan proposal latihan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ketika purchase order keluar, Anda menyiapkan materi, makalah, lalu mengajar dan menagih. Semakin tinggi harga perusahaan, semakin menuntut jasa Anda lebih banyak. Di awalnya misalnya ada pre-test, di akhirnya ada post-test, ada laporan setiap sesinya dengan cuplikan video pelatihan, dan ada laporan dari Anda ditambah coaching setelah training dalam 3 bulan, kemudian ada review, dan hasil dari pelatihan tersebut ada growth, ada pertumbuhan di penjualan, ada behavioral changing di manajemen. Kesimpulan, rantai pelatihan menjadi panjang dan ini membedakan satu usaha pelatihan dengan satu usaha pelatihan yang lainnya, di mana yang diajarkan mungkin sama, namun bungkusan chain of productionnya panjang akan semakin mahal harga jualnya dan rumit organisasinya. Maka perusahaan yang panjang dan rumit tadi lebih banyak kliennya karena lebih dibutuhkan oleh para pengusaha yang ingin perusahaannya dilatih oleh mereka. Dan menghandle panjangnya rantai produksi setiap ini itu ada ilmunya sendiri-sendiri. Kembali ke topik identify value yang dilanjutkan dengan 3S, strategy, structure, system. Chain of production adalah sistem. Siapa yang menentukan sistem? Yaitu struktur usaha yang ditentukan oleh strategi bisnis setelah menemukan value. Banyakkah yang memulai usaha dari menentukan struktur? Ya ada. Adakah yang memulai dengan strategi pasar? Ada juga. Adakah yang fokus di barang produksi? Ada juga. Ini semua nantinya menentukan sustainable bisnis Anda, ketahanan bisnis Anda. Mengapa bisnis 1 tahun bisa bubar? Padahal produknya bagus, padahal pasarnya besar. Bisa terjawab sekarang ketika pemahaman berusahanya mulai masuk. Nah, rumit ya menjadi pengusaha? Masih minat? Mau ditambah kerumitan yang lain? Oke, kita mau lanjut ke identify value. Kok panjang ya? Karena kita harus pakai storytelling, karena materinya lumayan berat. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya, yaitu tentang M
dan tentang P. Yang penting saat ini kita sudah mulai sedikit memasuki pemahaman salah satu sistem yang namanya chain of production, rantai produksi. Juga diskusi tentang beberapa topik serial di video tentang penentuan value. Masih panjang untuk sukses itu. Sabar ya.